Oke, selamat malam jadi semua. Kita akan masuk ke bab terkait dengan risiko dan tingkat pengembalian. Saya sampaikan di awal, bab ini lebih cenderung sebagai pengantar. Jadi sebenarnya perhitungan tentang risiko dan tingkat pengembalian itu sedikit agak masih jauh, masih banyak yang belum disampaikan di bab ini. Jadi ini sifatnya pengantar. Namun demikian juga tidak terlalu sederhana juga. Artinya bagi adik-adik yang mungkin tidak familiar dengan hitung-hitungan, terutama dengan rata-rata dan deviasi, perlu untuk bekerja ekstra untuk memahaminya. Makanya kemarin saya menyampaikan ada baiknya memang materi ini disampaikan secara online agar bisa di recording. Oke, kita mulai. Mudah-mudahan akhirnya kelihatan. Nanti ini bisa dibaca secara lengkap, secara perlahan ya, di masing-masing. Saya mungkin akan langsung ke bagian-bagian inti yang ingin saya sampaikan. Pertama, perlu saya tekankan ulang apa yang sudah tertulis di sini bahwa apapun keputusan bisnis itu akan terkait dengan risiko dan tingkat pengembalian. Jadi ini adalah seperti dua sisi uang logam, di mana ketika kita menjalankan sebuah proyek, membuka sebuah pabrik, membangun sebuah perusahaan, kita mengharapkan tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan, atau boleh kita katakan kalau kita menginvestasikan sesuatu, maka kita memperoleh ada pengembaliannya, kira-kira gitu ya. Maka ketika kita berharap tingkat pengembalian tersebut, maka pada hal tersebut melekat risiko. Jadi ada risiko yang melekat pada expected return. Nah, hubungannya secara umum di banyak materi mungkin yang sudah ada dipelajari, secara umum kita sudah tahu hubungannya adalah eh, berbanding lurus atau positif. Artinya semakin tinggi tingkat pengembalian yang kita harapkan, maka risiko yang melekat pada proyek tersebut yang keuntungannya tinggi kita harapkan itu juga tinggi. Itu ya, itu pengantar pertama yang ingin saya sampaikan. Saya rasa hal tersebut mungkin sudah pernah beberapa kali adik-adik dengarkan di mata kuliah yang lain, tetapi itu harus saya sampaikan agar kita memahami apa yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Jadi intinya adalah semakin tinggi tingkat pengembalian yang kita harapkan, maka melekat risiko yang lebih besar pada proyek yang dengan tingkat pengembalian yang kita harapkan besar. Demikian sebaliknya, kalau rendah maka eh, tingkat pengembaliannya nanti akan relatif rendah. Risikonya nanti akan relatif rendah. Oke, itu terkait definisi, terkait pengertian hubungan dulu ya, itu hubungan antara risiko dan return. Return itu tingkat pengembaliannya sama, kita artikan sama. Kemudian kita perlu memahami begini, kalau tingkat pengembalian saya rasa kita semua paham. Ya, tingkat pengembalian kita semua paham. Artinya kalau kita berinvestasi 1 miliar saat ini, maka berapa tingkat pengembalian yang kita peroleh. Namun perlu saya garis bawahi, tingkat pengembalian yang kita peroleh dalam pengertian manajemen keuangan itu dihitung dengan nilai sekarang. Nilai uang itu dinilai sekarangkan, seperti yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Jadi kalau kita mengeluarkan uang 1 miliar sekarang, lalu setiap tahun kita akan mendapat uang 250 juta, 250 juta tahun kedua, 250 juta tahun ketiga, keempat juga segitu, kelima juga segitu, maka kita tidak boleh langsung menambahkan 250 tambah 250 tambah 250, nggak boleh kayak gitu. Kita harus menghitung nilai sekarangnya. Kalau belum paham, silahkan pelajari bab sebelum ini. Nah, itu terkait dengan tingkat pengembalian. Nanti kita akan hitung rata-rata tingkat pengembalian itu berapa persen. Kira-kira gitu ya. Nah, yang baru di dalam bab ini adalah definisi dan ukuran risiko. Sederhananya, apa definisi dari risiko? Sederhananya adalah ketidakpastian. Jadi ada ketidakpastian di masa depan yang akan
ditanggung oleh si perusahaan atau ditanggung oleh sebuah proyek yang baru diluncurkan. Ketidakpastiannya apa? Bisa rugi, bisa untungnya sedikit, bisa untungnya sedang, bisa untungnya tinggi. Semua itu eh, kita sebut ketidakpastian, gitu ya. Nah, sekarang yang penting kita pahami hari ini adalah bagaimana mengukur ketidakpastian itu. Kalau kalian sudah belajar di mata kuliah statistik, maka ukuran ketidakpastian, yaitu ukuran risiko tadi adalah ketidakpastian. Cara mengukur ketidakpastian itu adalah dengan menghitung standar deviasinya. Ya, tentu kalau kalian sudah bisa di statistik itu akan jauh lebih mudah memahami bab hari ini. Tapi kalau tidak, ya tentu nanti harus eh, berjuang untuk memahami ini. Atau nanti bisa juga melihat dari channel-channel YouTube tentang perhitungan standar deviasi. Oke, gitu ya. Nah, rumusannya kira-kira seperti ini, sederhananya seperti ini, tetapi saat ini di era yang semuanya sudah ada alat bantu, menghitung standar deviasi ini dapat dilakukan dengan mudah dengan berbagai alat bantu seperti Microsoft Excel, atau juga bisa menggunakan kalkulator dari yang bisa kita unduh di eh, Google Play atau di App Store yang lain lah ya. Di situ semuanya ada kalkulator, bahkan ada yang khusus kalkulator keuangan seperti yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu waktu menghitung nilai waktu dari uang. Jadi rumusan-rumusan yang rumit ini bisa menjadi sangat sederhana kalau kita menggunakan alat bantu itu. Sehingga jangan fokuskan menghafal ini karena toh juga ujiannya kan open book juga kalaupun mau fokusnya pada ujian. Jadi ini tidak perlu dihafal. Nah, mari kita lihat bagaimana kira-kira pengertiannya ya. Mari kita dari contoh ini akan kita mudah-mudahan kita akan memahami. Di bagian ini yang typo, makanya saya ganti tadi file di GCR. Di sini ada kesalahan typo di bahan yang sebelumnya sudah saya upload di GCR. Berikut ini terdapat kemungkinan untuk melakukan investasi pada proyek hebat dan proyek mantap. Jadi ada dua buah proyek nih sekarang. Satu namanya proyek hebat, satu namanya proyek mantap. Analis perusahaan, ada petugas layar di perusahaan, biasanya di orang keuangan, menyatakan kemungkinan-kemungkinan. Maka udah kita temukan kata kunci untuk risiko. Ada kemungkinan, berarti ada risiko. Yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah kemungkinan yang akan terjadi di masa datang. Jadi mari kita lihat di sini ya supaya paham. Ada 5 kemungkinan yang dikategori oleh si ininya si analisnya ya. Jadi analisnya menyimpulkan ada 5 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu satu akan terjadi resesi berat, satu lagi resesi ringan, normal dan berjalan seperti biasa, bertumbuh sedang, artinya perekonomian akan membaik, tetapi tidak tinggi, atau perekonomian akan bertumbuh sangat tinggi. Jadi ada 5 kemungkinan yang akan terjadi di masa depan yang akan dihadapi oleh kedua proyek ini, baik proyek hebat maupun proyek mantap. Ada kemungkinan perekonomian akan mengalami tekanan yang berat atau resesi berat, resesi ringan, normal, bertumbuh sedang, dan bertumbuh tinggi. Dengan kemungkinan terjadi seperti yang ada di kolom ini. Jadi kemungkinan terjadinya resesi berat itu mungkin terjadi 10%, resesi ringan 25%, normal 40%, dan seterusnya. Totalnya tentu harus 100%. Jadi si perusahaan yang akan menjalankan proyek ini akan menghadapi 5 kondisi perekonomian di masa depan. Kenapa kondisi perekonomian ini menjadi satu proksi untuk menghitung ketidakpastian? Karena memang hampir semua perusahaan menghadapi perekonomian ini akan menentukan keuntungan mereka. Kalau ekonomi bagus, keuntungannya tinggi, kira-kira gitu ya sederhananya ya. Kalau ekonomi nggak bagus, keuntungannya rendah. Nah, itu kira-kira ya. Nah, keuntungan proyek mantap juga baru di masing-masing kemungkinan ini, jadi bacanya gini. Kalau terjadi resesi berat itu berapa persen kemungkinan terjadinya? 10%.
Kalau terjadi itu, proyek mantap itu akan memberikan eh, tingkat pengembalian berapa gitu ya. Oh, ternyata tingkat pengembaliannya -5. Kalau keuntungan proyek hebat -10, rugi 10%. Kalau resesi berat yang terjadi. Kalau resesi ringan dan seterusnya bisa Anda baca sendiri. Artinya di masing-masing kondisi perekonomian itu akan memberikan tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan atau tingkat return yang berbeda-beda pada kedua proyek ini. Sampai di sini mudah-mudahan sudah mengerti ya. Kita coba lanjutkan. Itu kondisi yang mau dianalisis, mau kita analisis. Dan hasil ini, semua angka ini dapat dari pemahaman, ini semua dapat dari pemahaman mereka atas kondisi. Jadi ini didiskusikan, diperdebatkan, dirapatkan, dapatlah tabel ini. Kira-kira gitu ya ininya, lahirnya ini. Jadi di dalam perusahaan ini biasanya dihasilkan dari rapat yang cukup panjang. Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan rumusan di atas, diperoleh hasil bahwa proyek hebat akan memberikan keuntungan rata-rata yang lebih tinggi, namun juga memiliki standar deviasi yang lebih besar. Jadi setelah kita melakukan perhitungan ini, coba lihat di sini ya, mudah-mudahan bisa saya kecilin dikit. Oke, ini dia ya. Jadi, apa katanya? Berdasarkan perhitungan eh, yang dilakukan dengan rumusan tadi yang di atas yang saya bilang nggak usah dihafal itu, akan diperoleh hasil bahwa proyek hebat akan memberikan keuntungan rata-rata yang lebih tinggi. Mana itu? Ini. Keuntungan rata-rata proyek hebat itu ini. Lebih tinggi kan daripada 8,15. Jadi ini lebih besar gitu ya. Eh, Namun juga memiliki standar deviasi yang lebih besar. Standar deviasinya lebih besar, ya. Artinya apa? Artinya standar deviasi yang lebih besar, artinya risikonya lebih besar. Ya. Artinya proyek hebat, betul dia akan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar. Gini. Tapi dia juga berisiko lebih besar. Sementara proyek mantap, dia dapat untung 8,15, risikonya 10,0263%. Nanti hitung-hitungannya dipelajari di rumah ya, nanti cara ngitung dari mana dapat 10,0263, atau nanti saya kasih tahu di bawah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, yang mana yang akan kita ambil? Kalau kita akan memilih di antara proyek mantap dan proyek hebat, kita pilih mana sih? Kalau kita ngelihatnya dari sisi untungnya saja, rasanya lebih enak proyek hebat. Dia untungnya kan 11,25. Tapi risikonya besar kan kira-kira gitu ya. Sementara kalau kita mengambil proyek mantap, lumayan nih risikonya lebih kecil, tapi untungnya kecil kan kira-kira gitu. Nah, kita akan melakukan perbandingan antara kedua hal tersebut, antara tingkat keuntungan dan risikonya. Dan hal ini dihitung, ya, ini tadi hitung-hitungannya ya, saya sampaikan tadi ya, saya balik dulu. Jadi kalau untuk menghitung tingkat keuntungan, hitungnya gini, expected return proyek mantap ini, ya, dikalikan antara apa? Antara tingkat kemungkinan terjadi 10% itu apa? 10% itu adalah kemungkinan resesi berat tadi ya, dikali dengan keuntungannya berapa waktu itu. Waktu resesi berat keuntungannya 5%. Lalu kalau tadi kalian ingat atau kalau kalian sekarang buka buku yang udah kalian print atau lihat di HP-nya atau di komputer yang tidak langsung dengan ini ya, bisa dilihat kemungkinan resesi normal. Oh, ini ada nih, resesi normal itu kalau untuk proyek itu kemungkinan terjadi 25%, kalau untuk proyek mantap dia akan rugi 1%. Ya, kita lihat sedikit ya supaya ingat ya. Oke, ini coba kita lihat. Ingat ya di sini ya. Tadi 10% resesi kita, 10% resesi ringan. Jadi kita lihat sini ke atas. Nih resesi berat, nih kan 10% dikali 5. Kalau resesi ringan 25% dikali -1 gitu. Nanti itu dikalikan di sini. Ketemulah nanti berdasarkan hal tersebut, ketemulah nanti eh, ini keuntungannya 8,15, sementara keuntungan proyek hebat itu, sorry,
Ini 8,15 dan ini 11,25. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat ya, perhitungan standar deviasinya. Dari mana sih dapatnya tadi yang 10 ini 10,0263 dan 12,4975. Ini dibulatkan di sini di atas 10,0, ini 10, berapa tadi, 10,0263 dibulatkan jadi 10,03 di sini. Nah, dari mana dapat ini? Adik-adik, sebenarnya kalau kalian sudah terbiasa dengan rumus-rumus statistik untuk standar deviasi, ini sudah cukup mudah. Jadi 0,17 ini, misalnya ini ya, kita hitung dari mana ini? Ini dari, perhatikan ini, sigma, expected return di di apa namanya, di titik itu. Jadi ini kan mantap ya, -5, berarti jadi 0,05 dikurangi 0,0815. Ini kan udah selesai berarti yang ini kan, tapi kan di pangkat 2, di pangkat 2 udah, baru dikali dengan ini kan, dikali P-nya ini, dikali P-nya tadi, ini 10%, dikali 0,1. Nanti hasilnya 0,179. Demikian dilakukan untuk yang lain juga demikian. Nanti ini ditambahkan semua, karena ini kan sigma kan, ya, ini kan sigma ya, di sini berarti kita tambahkan ini yang ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya maka standar deviasinya adalah 1,01. Ini kita akarkan menjadi 10 nanti 10,03%. Ini kan varian masih kuadratnya ya. Nanti kita akarkan karena ini kan diakarkan. Jadi akar dari 1,01 itu adalah 10,03%. Ini setelah diperbaiki tadi yang typo-nya. Jadi di sini kelihatan proyek mantap ternyata memiliki risiko relatif yang lebih besar. Dari mana dia kelihatan lebih besar? Dari ini, dari 1,23 ini nilainya dia lebih besar, sehingga perusahaan lebih baik untuk memilih proyek hebat. Jadi yang dipilih itu apa? Yang risiko relatifnya lebih kecil. Artinya risiko dia dibandingkan dengan tingkatnya itu lebih kecil, dan tentu kita akan memilih itu karena kita sudah membandingkan di ujung. Artinya gini, kita memang betul bahwa proyek mantap itu akan memberikan keuntungan hanya dia memberikan keuntungan 8,15 ya. Memang betul bahwa resikonya lebih kecil, tapi keuntungannya juga jauh lebih kecil. Lebih bagus memilih proyek hebat, sekalipun dia menanggung resiko 12, sekian, dia akan memberikan return 11,25. Nah, sekarang kita akan melangkah contoh lain dari resiko. Nanti untuk bisa kita pahami secara utuh. Contoh 52, berikut ini terdapat 2 buah proyek yang memiliki kemungkinan keterjadian yang berbeda. Jadi ada 2 buah proyek yang memiliki kemungkinan dia terjadi berbeda. Kedua proyek tersebut memiliki aliran kas seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Jadi ada proyek A, ya, ada proyek A dan ada proyek B. Probabilitasnya masing-masing. Jadi ini probabilitas dia dapatkan proyeknya, mendapatkan keuntungannya berbeda antara proyek A sama proyek B. Berbeda dengan yang tadi, jadi itu kan ada resesi ringan, resesi berat, itu tentu akan sama. Resesi ringan akan sama tingkat terjadinya bagi proyek A atau proyek B. Nah, kalau ini berbeda, jadi di proyek A, saya baca dulu ya cara bacanya ya. Di proyek A terdapat kemungkinan 5%, dia akan menghasilkan arus kas 6.500.000. Ya, terdapat kemungkinan 10% dia menghasilkan arus kas 7 juta, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu cara bacanya. Nilai expected value dari arus kas dan standar deviasi dan koefisien price-nya kita hitung seperti ini. Jadi proyek A 5%, aliran kasnya 6.500.000, expected value 325.000, itu diperoleh dari 5% dikali dengan 6.500.000. Nanti expected variannya itu digunakan seperti yang tadi saya sudah menjelaskan di atas ya. Jadi gini, cara menghitungnya adalah
ini 325 seperti yang saya bilang tadi, ini dia kan dikurangi dengan rata-ratanya ini. Jadi semuanya nanti dikurangin ini. Jadi 325 dikurangi 8.225 dipangkat 2 dikali dengan 5%. Ini kan kayaknya. Nanti untuk yang saya misalnya kita hitung lagi untuk yang ini ya, untuk yang ini misalnya ini. Untuk yang ini, maka ini adalah 3.600 dikurangi 8.225 nanti dipangkatkan baru dikali dengan 45%. Demikian kira-kira ininya prosesnya. Anggap ya, jadi ya. Nah, itu akan kita lakukan untuk kedua proyek ini, proyek A dan proyek B. Gitu ya. Proyek A dan proyek B kita hitung, maka nanti kita akan dapat variannya, dapat standar deviasinya, dapat koefisien variasinya. Koefisien variasinya kan seperti yang tadi sudah kita hitung, itu adalah standar deviasi dibagi, itu adalah expected, itu adalah standar deviasi dibagi dengan expected value arus kasnya, nanti dapatnya 14,19. Jadi itu adalah pembagian dari ini, dari ini dibagi ini. Ya, di atasnya adalah standar deviasi dibagi dengan expected value-nya, dapatnya nanti 14,19. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk proyek B, dapatnya nanti 27,80. Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa koefisien variasi proyek A lebih kecil sehingga perusahaan sebaiknya memilih proyek tersebut. Tadi kan kita sudah belajar di atas, proyek yang menghasilkan koefisien variasi lebih kecil itu akan kita pilih. Artinya risiko dia dibanding dengan tingkat keuntungan yang diperoleh itu relatif kecil risikonya, maka itu yang akan dipilih. Ini untuk soal tipe yang ini. Artinya saya mau membuat kesimpulannya kira-kira begini. Kalau kita mau menghitung risiko itu apa sih? Ketidakpastian. Gimana kita cara menghitungnya? Jawabnya dengan menghitung standar deviasi. Kalau kita memiliki proyek yang lebih dari satu, 2 proyek atau 3 atau lebih, bagaimana kita memilih? Nanti kan masing-masing proyek itu ada risikonya, masing-masing juga punya tingkat keuntungan. Maka kita menghitung dengan menggunakan koefisien variasi, dengan membagi antara standar deviasinya dengan tingkat return-nya. Mana yang lebih kecil itu yang akan kita ambil. Ini adalah basic konsep dari risiko. Jadi ini masih dasar sekali. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham dan akan menggunakannya nanti di waktu mendatang dan digabungkan dengan pelajaran-pelajaran di mata kuliah lain juga yang akan berhubungan dengan return dan risiko. Nah, sekarang kita akan melangkah sedikit lebih expert ya terkait risiko ini. Ada satu konteks atau asset pricing model. Salah satu pendekatan risiko dalam keuangan yang paling populer adalah capital asset pricing model. Ini seperti memberikan satu nilai elastisitas. Makanya kalau dalam urusannya dia menjadi semacam konstanta. Bagi adik-adik yang paham persamaan garis lurus itu pasti langsung paham, misalnya dulu kita waktu SMA itu ada persamaan Y sama dengan A tambah BX. Boleh dikatakan ini sebenarnya adalah beta. Apa sih beta di sini? Ini adalah koefisien elastisitas. Makin besar ini makin elastis. Berarti makin beresiko sebenarnya. Makin dia mungkin berfluktuasi, kira-kira itu. Jadi pendekatan garis lurus tadi, Y sama dengan A tambah BX, itu sebenarnya yang menjadi dasar filosofi dari capital asset pricing model. Jadi boleh baca di sini ya, di bagian-bagian ini. Ya. Ini bukan konsep yang mudah kalau adik-adik belum memahami beberapa hal sebelumnya. Misalnya yang tadi saya sebut persamaan garis lurus, elastisitas, dan lain-lain. Kalau paham itu, ini agak lebih mudah. Ya, intinya adalah ini adalah persamaan garis lurus di mana betanya atau konstantanya itu adalah pengukur risiko. Ini tingkat lebih lanjut dari risiko ya.
Mudah-mudahan nanti adik-adik lebih paham dari soal, kalau kita lihat dari soal. Oke, mari kita lihat di sini misalnya contohnya. Sebuah perusahaan bermaksud untuk meluncurkan suatu produk minuman. Jadi project, tentu project. Ketika kita berbicara tentang project, maka kita akan membayangkan ada tingkat pengembalian, tingkat return, dan di dalamnya juga ada risiko. Berdasarkan data yang diperoleh di pasar modal, diperoleh bahwa beta untuk industri, jadi tingkat ukuran risiko berdasarkan CAPM di dalam industri makanan ini adalah 1,6. Artinya ada sesuatu yang bergerak variabel X-nya, ada satu hal yang berubah di X-nya, maka tingkat keuntungannya akan berubah 1,6 kali lipat. Ya, kalau naik 1%, naik 1,6%. Kalau turun 1%, turun 1,6%. Artinya faktor pengalinya di persamaan yang tadi saya sebut itu adalah 1,6. Y sama dengan A tambah DX. Jadi ininya 1,6. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau X-nya berubah satu satuan, maka Y-nya akan berubah 1,6 karena dikali dengan 1,6. Kira-kira gitu. Kita lanjut di sini. Dalam industri ini rata-rata perbandingan antara modal dan hutang dalam pendanaan adalah 60-40. 60% modal, 40% hutang, kira-kira gitu ya. Tarif pajak penghasilan bagi perusahaan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah 25%. Ini katakanlah ya, nggak persis. Ini nggak benar. Ya. Berdasarkan data tersebut, maka hal yang pertama dihitung adalah besaran nilai beta jika menggunakan modal sendiri dalam mendanai proyek peluncuran minuman baru tersebut. Beta dengan menggunakan modal sendiri, mari kita lihat. Beta modal sendiri ini akan lebih sedikit lebih kecil. Beta modal sendiri 1,6 dibagi 1 ini rumusannya ya, dikali 1 dikurang 0,25 tarik pajak dikali 40/60 hasilnya 1,067. Gitu ya. Jika diasumsikan tingkat keuntungan investasi selama berlangsung proyek tersebut adalah 25%, ya, jadi tingkat keuntungan investasinya adalah 25%, pada saat suku bunga pinjaman sebesar 6%, maka untuk, oke, gini, kenapa suku bunga pinjaman ini kita perlu? Ini adalah untuk di dalam model CAPM, ya, di dalam model CAPM itu ada yang namanya suku bunga bebas risiko di sini ya, atau pasar di situ ya. Sorry, saya belum pasang pennya ya. Ini yang 6% itu dari sini ini ke sini. Jadi 6% ditambah 1,067 ini tadi yang dapat di sini. Itu betanya kan, itu yang saya sebut tadi. Kalau ada lihat ini kan sama dengan yang saya sebut tadi kan. Jadi ini sebenarnya adalah ini. Dikali 0,25 kurang 0,06 ya. Jadi rumusannya ini keuntungannya dikurangi dengan keuntungan standar 6%. Jadi tingkat bunga pinjam itu dianggap dengan keuntungan standar dan 20% keuntungan proyeknya. Jadi 0,25 dikurang 0,6. Hasilnya 26,27. Artinya apa? Artinya yang penting ya. Artinya adik-adik, nilai R sebesar 26,27% ini digunakan untuk menghitung nilai sekarang. Jadi kalau adik-adik ingat, di bab sebelumnya kita menghitung nilai sekarang dengan tarif diskonto tertentu, maka untuk menghitung proyek yang baru kita analisis ini, kita akan menggunakan tingkat diskonto 26,27. Ini cukup besar. Ya. Nah, kalau ini kita gunakan, baru nanti kita hitung. Jika hasil perhitungan tersebut bernilai positif, maka proyek tersebut dapat dijalankan. Kita hitung NPV. Jadi, di pertemuan berikutnya kita akan menggabungkan konsep minggu lalu, kita belajar tentang nilai waktu dari uang. Sekarang kita belajar tentang memperoleh nilai R dari perhitungan risiko. Nanti kita gabungkan minggu depan atau kalau kita bisa usahakan minggu ini juga di investasi modal. Jadi nilai R yang 26,27 ini akan kita gunakan sebagai dasar
untuk menilai sekarang kan arus kas masa depan. Semakin besar nilai R ini, semakin sulit proyek ini bisa diterima. Ya, karena dia kalau makin besar dia akan cepat meminuskan arus kas gitu kan, dipotongnya gede ya. Kalau diskon itu kan dipotongnya gede. Nanti minggu depan mungkin jauh lebih paham mengenai ini. Yang pasti kita dapat dulu, beginilah cara menghitung nilai R atau pendiskonto dari sebuah proyek yang konteksnya seperti ini. Nah, kemudian contoh 54. Berikut ini data dua buah proyek yang eksklusif, ya, yang mutual eksklusif, yaitu proyek yang saling tidak berhubungan, ya, independen, sehingga proyek yang satu itu tidak mempengaruhi proyek lain, artinya dia bergerak bebas. Ini contoh berikutnya ya. Ada terdapat 3 kemungkinan probabilitas, anggaplah ini keadaan ekonomi buruk, sedang, tinggi gitu ya, hanya dibagi 3, dia nggak dibagi 5. Masing-masing kemungkinan terjadinya 25, 50, 25%. Proyek A akan menghasilkan arus kas 2.400.000 di yang probabilitas 25%. Katakanlah itu ekonomi buruk ya, 25% dikali 2,4. Proyek B sekian. Itulah datanya kira-kira demikian. Kita hitung seperti ini, hampir sama dengan hitung-hitungan yang sudah kita lakukan tadi. Ini proyek A, nanti Adedi pasti akan dapat ini ya, yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalau menghitung ini misalnya, menghitung ini adalah 600 dikurang ini, baru dipangkat 2 dikali dengan P. Itu nanti hasilnya dapat ini. Demikian juga nanti seterusnya nanti dihitung. Ya, itu kalau mau pakai manual. Kalau mau sebenarnya tinggal masukkan nilai hanya ini saja, hanya masukkan nilai ini bisa sebenarnya. Ini langsung selesai. Oke. Oh, kemudian dapat proyek A, dapat proyek B. Nah, mari kita lihat koefisien variasinya. Yang mau kita bandingkan kan berarti adalah yang saya hitamin ini, 42 dengan 30. Oke, lihat di sini. Risiko setiap proyek beda dengan perusahaan secara keseluruhan. Dengan memperhatikan konsep beta di atas, maka dapat dikatakan beta dari kedua proyek tersebut berbeda. Ya, ini kan belum selesai gini ya. Ini kan masih hitungan awal. Manajemen perusahaan menerapkan rumus CAPM untuk menghitung perbedaan tersebut. Ya, yang udah kita dapat ini. Ya. Dikatakan beta dari proyek A adalah 12%, sedangkan beta dari proyek B adalah 10%, dan suku bunga bebas risiko sebesar 7%. Ya, penyesuaian risiko dengan menggunakan modifikasi rumus 56 adalah ini. Jadi proyek A itu akan return-nya akan 10,61, bukan ya, boleh return lah untuk pendiskontonya nanti. Ya, yang B 11,24. Jadi untuk menilai sekarangkannya nanti akan berbeda tarifnya. Ada yang pakai 10,61, ada yang pakai 11,24. Ya. Jadi kalau adik-adik mengerti betul pelajaran sebelumnya tentang nilai waktu dari uang, ya, maka diskon yang diberikan sebenarnya proyek B ini, pendiskonnya akan lebih cepat karena dia dipotong 11,24 per tahun. Jadi dengan arus kas yang sama, proyek A kemungkinan akan lebih gampang diterima. Ya, karena pendiskontonya nanti akan lebih kecil. Itu ya. Nah, berikutnya dari kita atau saya sampaikan sejauh ini apa yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari adalah tadi pertama, adik-adik sudah tahu bahwa ukuran dari risiko itu adalah standar deviasi. Gimana ngitungnya, ada rumusnya tadi. Kemudian kita harus membandingkannya dengan tingkat keuntungan yang diperoleh. Yang mana yang akan kita pilih? Yang koefisien variasinya lebih kecil. Itu artinya dia akan memberikan keuntungan dengan risiko yang relatif kecil. Lalu kemudian yang lebih berikutnya adalah di dalam konteks risiko kita mengenal dengan satu konsep capital asset pricing model, di mana konsep itu menghitung semacam tingkat elastisitas, dan tadi sudah kita hitung, kita udah tahu menghitung betanya, yang tentu yang sederhana ya.
Dan itu juga bisa kita gunakan untuk mencari tingkat pendiskonto, supaya nanti kita bisa mempunyai nilai R untuk mendiskonto arus kas di masa depan. Nanti kan arus kasnya dapat di masa depan proyek itu kita diskontokan atau kita nilai sekarangkan, kalau pakai istilah pelajaran kita sebelumnya, kita nilai sekarangkan. Selama dia positif, proyeknya bagus. Kalau negatif, berarti proyeknya tidak bagus ya, dan tidak kita lakukan, kan kira-kira gitu ya. Nah, kita dapat nilai R itu. Nah, akan kita implementasi nanti di pelajaran berikutnya, bagaimana di investasi modal kita menggunakan tingkat R itu. Sekarang yang pasti kita di sini sudah mampu menghitung nilai R. Kita akan masuk ke bagian terakhir di bab ini, yaitu eh, kalau tadi kita sudah cenderung belajar tentang risiko itu adalah sesuatu yang nggak enak gitu ya. Nah, bagian terakhir ini adalah bagaimana kita mengobatinya, meminimalisasi risiko dengan diversifikasi. Jadi kita diversifikasi itu intinya adalah kita tidak memilih satu proyek saja, karena kalau proyek itu gagal nanti kita langsung menanggung bebannya, hilang semua, kan kira-kira gitu ya maksudnya ya. Jadi kita letakkan proyeknya itu atau uang kita itu tidak diletakkan satu proyek saja, tapi berbeda-beda tempat. Kalau dalam konteks risiko itu ada satu quote yang terkenal, don't put your egg in one basket. Jangan letakkan telurmu di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh kan pecah semua, kira-kira gitu. Jadi kita perlu meletakkan beberapa uang kita itu atau ke sumber daya perusahaan, dia punya dana, jangan letakkan semua di satu proyek tertentu. Seperti yang tadi di atas kan ada proyek A, proyek B. Kadang-kadang kita tidak harus memilih salah satu, tetapi menjalankan 2 dari 5 pilihan, atau 4 dari 10 pilihan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagian ini sebenarnya menjelaskan bahwa ada manfaat menggabungkan dua buah proyek. Kita pilih dua buah proyek. Saya langsung ke kesimpulan dulu ya. Jadi gini, kalau kita menggabungkan dua buah proyek, keuntungannya itu boleh dibilang rata-rata. Kita rata-ratakan kedua proyek itu dapatlah untungnya gitu. Kalau satu tadi 10%, satu 12%, maka keuntungan rata-ratanya kalau kita ambil dua-dua 11, kan kira-kira gitu ya. Kalau cuman begitu kan rasanya nggak ada untungnya ya. Kalau rata-ratain ya sudah gitu. Ya, nggak ini, nggak. Cuman kalau rata-ratain ya wajar aja lah. Yang 10 tambah 12, ya jadi 11, itu rasanya wajar. Tetapi rumus-rumus di matematik dan memang bisa dibuktikan dengan sangat gamblang bahwa ketika keuntungannya turun, risikonya turun lebih besar daripada turunnya keuntungan. Berarti kan enak kan? Kalau kita gabungkan dua buah proyek, keuntungannya turun sih turun, pastilah. Ya, turun dibandingkan dengan keuntungan paling besar di antara proyek itu. Jadi kalau ada proyek yang 10%, ada yang 15, 15 yang besar kan? Tentu nggak akan mungkin keuntungannya tetap 15 kalau dua proyek kita gabungkan. Nah, keuntungannya yang turun jadi 12,5 rata-rata misalnya begitu ya. Tetapi risikonya turun jauh lebih besar dibanding turunnya si keuntungan tadi. Oke, rumus-rumusannya gini. Standar deviasi portofolio ini panjang rasanya gini ya. Nanti boleh dilihat di bawah gimana ininya bentuknya. Nah, tapi ini yang mau kita lihat. Contoh 55, berikut ini diberikan data untuk dua buah proyek yang dapat dipilih atau dijalankan bersamaan oleh suatu proyek. Proyek A, proyek B, ini sudah langsung hitung NPV-nya. Inilah nilai sekarang dari uang di masa depannya. Nanti ini akan kita pelajari minggu depan. Bukan pelajari sih, dipraktekkan ulang. Kalau pelajarannya minggu lalu sebenarnya, ya menghitung NPV-nya. Nah, standar deviasinya 180 juta, yang proyek 2 60 juta. Nah, koefisien korelasi antara proyek 1 dan proyek 2 ini 0,25. Jadi mereka terkait 0,25. Artinya kalau sebuah proyek itu kalau proyek 1 naik 100% keuntungannya, proyek B itu naik 25 gitu. Jadi mereka ada korelasi tapi tidak terlalu besar. Nanti kita akan lihat. Dengan korelasi 25 ini, apakah proyek ini kalau digabungkan akan bisa menurunkan risiko secara besar? Mari kita lihat. Ya.
Ini pun nanti adik-adik untuk menghemat waktu kita hari ini pun adik-adik bisa nanti mencari di YouTube dari pengajar yang lain juga tentang bagaimana secara teknis ya menghitung standar deviasi portofolio, bisa menggunakan Excel atau alat bantu lain. Itu ada di banyak YouTube banyak ya, channel-channel orang banyak yang dia udah langsung mengajarkan menggunakan alat bantunya. Intinya adalah jika ini kita gabungkan, adik-adik, nilai standar deviasi gabungan itu adalah 203.470.000. Nah, mari kita lihat di sini adik ya. Ini ada yang menarik di sini ya. Ini kita baca secara utuh. Hal ini berarti standar deviasi portofolio adalah 203.470.000. Apabila perusahaan hanya menjalankan proyek pertama, maka koefisien variannya, perbandingan antara risiko dan keuntungannya, adalah 180/200. Jadi bisa lihat di sini kan, standar deviasinya 180 dibagi dengan 200, maka koefisien variannya kan 180/200, 0,9, kan gitu ya. Jika mereka hanya pilih proyek kedua, maka adalah ini 60/120 ini. Ini hasilnya adalah 0,5 koefisien variannya. Nah, yang menarik adalah jika perusahaan menggabungkan keduanya, totalnya kan ini jadi 320 kan? Ini dia 320 dan risikonya kan 203.470 ya, ini 203.470, 0,63 ukuran koefisien variannya. Coba bandingkan dengan 0,5 dan 0,9. Turunnya jauh kan? Dia sudah mendekati 0,5 loh. Dari 0,9. Jadi yang satu di sini, yang satu di sini, kalau digabungkan jadi segini. 0,635. Oke. Jauh turunnya. Itu kata kuncinya. Sementara tingkat return-nya ya. Nah, coba bayangkan seandainya kita bagi dua saja dia 0,9 dengan 0,75 tidak menggunakan rumus tadi, artinya tidak terjadi korelasi 0,25, kita memandangnya hanya 0,9 dengan 0,5 dipakai rata-rata tertimbang, itu harusnya 0,75, padahal kita dapatnya 0,635. Jadi risikonya turun jauh. Harusnya kalau cuma sekedar rata-rata risikonya 0,75 loh. Ternyata risikonya 0,635, turun cukup jauh. Itulah manfaat dari yang tadi menggabungkan dua buah proyek secara bersamaan. Ya, tidak bisa dilihat di sini. Oke. Saya rasa sampai situ dulu yang bab ini, kita yang di bawahnya enggak, nanti kita akan lanjut ke investasi modal. Itu ya. Saya berhentikan dulu recordingnya.